Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berdoa dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah 3 hari ini suara saya sedang hilang gitu. Mungkin karena faktor cuaca dan akhirnya batuk. Jadi suara agak mendem, ada bahkan sempat tidak keluar. Tapi mudah-mudahan berkah karomah pengesabah pagi hari ini saya bisa menyampaikan hikmat ilmiah. Walaupun dengan suara terbatas, tapi mudah-mudahan masih bisa terdengar oleh semuanya. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ngalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syukur. Tapi mohon maaf, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari makna di balik bulan Jumadil Ula. Dan alhamdulillah, semalam kita terakhir melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Maka berarti hari ini gitu ya, malam ini kita kembali melaksanakan sholat sunnah lidafil balada khotaman dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita ingat-ingat lagi. Bulan Jumadil Ula, hurufnya ada 10. Yang pertama ada huruf jim. Pengarsa abah memanai jim di sini dengan al-jihad. Maka mari sama-sama kita berusaha memaksimalkan alat yang dititipkan oleh guru agung kepada kita semuanya. Alat perang. Kata abah tidak akan meraih 9 kemenangan kecuali ada perang dulu. Sedangkan perang yang paling nyata saat ini dan perang yang paling bahaya saat ini yaitu perang mengendalikan hawa nafsu. Perang terhadap diri sendiri. Ketika apapun yang terjadi kepada seorang hamba, maka tidak boleh menyalahkan siapapun, tidak boleh menyalahkan keadaan apapun, tapi balikin kepada diri sendiri kita. Kalau ditanbih, apapun yang terjadi kepada kita itu sebab akibat dari kita sendiri. Maka ketika kita pandai memerangi, kita pandai memerangi dan mengendalikan hawa nafsu kita dengan alat yang dimaksimalkan yang diberikan oleh guru agung kita, dititipkan kepada kita semuanya, maka di dalamnya akan terasa, yakin akan terasa. Karena kalau di dalam kitab Miftahus Sudur itu, ketika kita di dalam zikir itu kita harus yakin bahwa setiap permintaan kita, doa-doa kita semuanya pasti diijabah oleh Allah. Makanya Abah selalu mengingatkan kepada kita, sudah, gak usah diingat-ingat lagi keinginan kita, gak usah diingat-ingat lagi kemauan kita, hajat kita. Zikir saja sudah yang benar. Sesuai aturan, sesuai dosis, sesuai yang dicontohkan oleh guru mursyid. Maka dengan zikir itu sudah cukup mewakili segala keinginan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini sudah tidak ada lagi untuk kita berperang secara otot, tapi kita perang otak dengan cara memaksimalkan alat yang diberikan oleh guru agung kita. Lalu kita berusaha melawan kemalasan, kewegahan, melawan segala kejelekan-kejelekan yang ada pada diri ini, supaya semuanya benar-benar kita terus berusaha mendapatkan kesucian jiwa. Al-jihad. Yang kedua, ada huruf mim. Mimnya adalah al-maghfirah. Kembali lagi Abah memberikan kepada kita cadu, bullshit. Tidak akan dapat maghfirah Allah kecuali kita bersama dengan zat penerima taubat. Zat pemberi ampunan. Siapa? Allah.
Karena talqin itu taknya adalah at-tawwab, zat pemberi taubat, penerima taubat. Maka pantaslah kita ketika kita semuanya zikir kepada Allah, itu pun dalam rangka kita sedang menggetarkan arasnya Allah dengan rajanya istighfar. Mana rajanya istighfar? Ya ini kalimatan thayyibah, la ilaha illallah. Dengan terus kita zikir, dengan memaksimalkan zikir sebanyak-banyaknya. Sampai tidak terhitung lagi. Sampai kita lupa. Maka dalam artian lupa dengan segala keinginan kita, terus saja istighfar. Dengan cara kita zikir kepada Allah dengan kalimat mulia ini, maka yakin maghfirah Allah itu bukan mudah-mudahan, tapi sudah ada dalam genggaman. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Bersegera untuk mendapatkan meraih ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak akan sampai kapanpun tidak akan bisa mendapatkan ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi kecuali melewati proses talqin. Maka dengan talqin kita ikut dengan guru agung, kita dibersamakan bersamanya. Akhirnya apa? Dihantarkan semua keinginan kita kepada Allah, lalu dibawakanlah, dimohonkanlah ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh guru agung kita. Karena dengan seperti itu, yakin kalau yang memintanya orang yang sudah bersama Allah, maka yakin Allah pun akan mengabulkannya. Allah pun akan mengampuninya. Maka al-maghfirah di sini adalah ampunan dari Allah bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang sudah ditalqin, sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu selanjutnya, Jumadil ada alif. Alif pertama ada al-ihsan. Kalau kita belum bisa menghadirkan Allah, maka kata Allah harus yakin bahwa kita semuanya sedang ditatap oleh Allah. Sedang melakukan apapun, kita harus yakin bahwa ada Allah yang melihat kita. Ada Allah yang sedang melihat kita, menyaksikan kita. Melalui apa? Melalui CCTV-nya. Siapa CCTV? Allah. Guru agung kita, pensabar. Karena ketika kita sudah ditalqin, maka disinilah sudah jelas bahwasanya kita semuanya sudah ada dalam genggaman guru agung kita. Maka apapun yang ada dilakukan oleh kita semuanya sudah ada dalam jangkauan guru agung kita, semuanya ada dalam tetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumadil ada dal. Dalnya adin, agama. Pemirsa Abah sering mengingatkan kepada kita surah Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaf. Masuklah, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau gitu ya kepada Islam secara keseluruhan. Keseluruhan yang dimaksud itu apa? Masya Allah. Kalau nggak ikut Abah, tidak lewat proses talqin zikir, tidak akan tahu yang dimaksud masuk secara keseluruhan itu. Apa? Masuk secara keseluruhan itu harus dilandasi 3 unsur. Raga, nyawa, dan rasa. Syukur sepenuh langit dan bumi. Kita yang sudah melewati proses talqin, kita semuanya sudah mendapatkan dan sudah akhirnya tahu mana raga, nyawa, dan rasa. 3 unsur ini yang diterapkan kepada kita semuanya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'min. Maka kita sudah masuk ke pintu yang dibukakan oleh kita saat ini. Mana pintu 38 yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ad-din. Jumadil, ada alif yang kedua, ada al-ikhlas. Kembali lagi, ikhlas gitu ya. Bagi hamba-hamba siapapun dia yang zikirnya masih ngarap-ngarap satu hal, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, zikir sekian supaya bisa ini, bisa itu ikhlas bukan ikhlas. Karena Abah pun membagi 3 ikhlas itu. Ada ikhlas awam. Ya ini ikhlas awam itu zikirnya masih dilandasi dengan keinginan-keinginan. Boleh, boleh. Ini pun ikhlas. Ada lagi ikhlas
yang sudah benar-benar tidak apa namanya, hanya kadang suatu waktu nikmat zikirnya mengharap Allah, sisi lain juga kadang masih dilandasi dengan zikirnya karena embel-embel tertentu, imbang-imbangan gitu ya, masih seimbang. Ada lagi zikir ikhlas yang ketiga, yaitu zikir yang sudah dilandasi dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kalau sudah itu, ini adalah puncak dari apa yang diajarkan oleh guru agung kita, melalui zikir yang diajarkan kepada kita, supaya kita sampai ke tingkatan ikhlas yang paling tertinggi. Hanya mengharap ridho Allah, hanya Allah yang kita maksud. Cuma adil, lamnya lauh, semuanya ada catatannya. Apa yang terjadi kepada kita, murid-murid sahabat, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dicatat, sudah ada catatannya. Dan catatan tersebut nantinya yang akan berhak membuka catatan tersebut, lalu akan bersaksi di hadapan Allah, yaitu guru agung kita. Yang ditanya bukan si Andi, yang ditanya bukan siapa dia, tapi yang akan ditanya siapa gurumu, siapa yang bertanggung jawab atasmu. Kita tinggal menjawab saja. Yang bertanggung jawab atas kami adalah pengarsa guru agung, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghasib Thomas. Semuanya sudah ada catatannya, nggak akan ketukar. Yang istiqomah amaliyahnya, yang istiqomah manakibnya, semuanya ada catatan. Lalu cuma adil, ada alif 3. Alif ketiganya istiqomah. Yakin kita semuanya dengan memaksimalkan. Kalau kemarin sudah turun maklumat bahwa Abah tidak menerima undangan kemana-kemana lagi, gitu ya, kecuali hak prerogatif pengarsa Abah. Abah mau hadir kemana itu mah terserah Abah, gitu ya. Tapi sudah tidak menerima ada pengajuan ini itu lagi. Nah, bagi kita yang sudah dikasih alat istiqomahnya, sudah jangan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Di tempat menakiban, Abah hadir tidak? Abah hadir tidak? Jangan. Bagi kita, hadir tidak hadir secara zahir, pengarsa Abah kita yakini hadir bersama kita semuanya. Secara ruhani hadir bersama kita semua di semua tempat menakiban, di semua rumah ikhwan akhwat dimanapun berada. Maka tinggal kita istiqomah saja mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung kita. Abah tahu. Abah melihat. Kan tadi, Abah itu CCTV-nya Allah untuk kita semuanya. Ala istiqomah. Lalu jumadil, lamnya adalah lubun. Gitu ya. Lubun itu lebih kepada seorang ketegasan hati, kecerdasan otak yang betul-betul dihiasi, dilandasi oleh cahaya kursia, cahaya suci. Kita ikut dengan guru suci, maka kita akan terbawa suci. Kita ikut dengan guru hatinya yang suci, kita pun akan terbawa suci. Maka jangan berhenti, kita terus berusaha. Makanya bahasanya kita semuanya dalam rangka menempuh hakikat kesucian jiwa. Ini kita sedang dalam rangka menempuh hakikat kesucian jiwa. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ikut dengan Abah, mengamalkan semua amalannya. Semua yang dicontohkan oleh beliau. Maka kita sedang berusaha membersihkan hati kita. Supaya hati kita makin bercahaya dan hanya disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cahaya kursi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Semua itu akan maksimal. Semua itu akan mendapatkan ridho Allah. Semua itu akan mendapat kebahagiaan. Dengan huruf terakhir di bulan Jumadil Ula, yaitu yaumiyah. Dengan kita mengamalkan, memaksimalkan ajaran dari guru agama kita setiap harinya, setiap waktunya. Tidak terhalang oleh apapun. Di dalam, di luar negeri, di dalam, di luar rumah, dimanapun. Sudah kita ikut dengan guru agung. Amalan-amalan, amaliyah, keseharian kita kerjakan. Semuanya sesuai anjuran, sesuai yang dicontohkan. Maka yakin kebahagiaan semuanya. Kemenangan, kebahagiaan, keberkahan, kejayaan. Semuanya akan dilimpah ruahkan kepada kita semuanya. Semoga bulan Jumadil Ula ini terus membawa barokah untuk kita semuanya. Sehingga kita memasuki bulan Jumadil Tsani. Lalu nanti kita akan kembali masuk. Kita punya amalan tahunan bulan Rajab, bulan Sya'ban.
Semoga kita semuanya panjang yuswa, banyak manfaat, selalu sehat, dalam taat, tambah berkah rizkinya, supaya kita makin bisa hikmat maliyah, hikmatnya kepada guru agung, bisa sodako, bisa jariah, bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan dimanapun, kapanpun kita berada. Yang sedang sakit disehatkan dengan kesehatan yang sempurna. Sehingga kita bisa maksimal, kuat kita melaksanakan semua amalan yang diberikan oleh guru agung kita. Maka keberkahan terus keberkahan untuk terlimpah untuk kita semuanya. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih kepada semuanya yang sudah turut serta, para wakil talqin yang sudah selalu ikut serta di Manaqib Online Internasional, pagi, siang, pagi, subuh, dan malamnya. Bahwa kita semuanya terus dilimpahi keberkahan. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Kalau mati mengesabang, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Maafkan saya lahir batin. Jumat berkah untuk kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.